Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Harap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat untuk menjalani semua kegiatan kita sepanjang hari ini. Nah, adik-adik, Ika akan menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB hari ini. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami. Terima kasih karena kami semuanya pada malam hari boleh istirahat dengan baik. Kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan di pagi hari ini kami semuanya boleh bangun dengan sukacita yang baru, kekuatan yang baru untuk menjalani semua kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, adik-adik, tema renungan firman Tuhan kita hari ini yaitu bersyukur atas pengampunan. Bersyukur atas pengampunan. Nah, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, Loso mau tanya dulu nih sama adik-adik yang ada di rumah semuanya. Pernahkah adik-adik melakukan kesalahan? Lalu ketika kita melakukan kesalahan kita diampuni? Wah, pasti adik-adik bilang, pernah dong Lose, pernah sekali. Bahkan apa perasaan adik-adik ketika kesalahannya diampuni? Wah, pasti semuanya senang ya, karena ketika kita melakukan kesalahan kita diampuni. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bersama-sama melalui firman Tuhan, yaitu kita belajar bersama-sama tentang Nabi Yesaya. Nah, adik-adik, pada suatu hari Nabi Yesaya ini mendapatkan penglihatan tentang Tuhan. Dia melihat Tuhan semesta alam. Nah, ketika Nabi Yesaya melihat Tuhan yang kudus itu, Tuhan yang suci itu, dan Tuhan yang tidak berdosa itu, lalu ia merasa begini, celakalah aku adalah seorang yang najis bibir. Bahkan aku adalah orang yang tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir juga. Ia takut kepada Tuhan karena ia menyadari bahwa ia adalah orang yang berdosa. Ia adalah orang yang berdosa, bahkan ia tinggal di lingkungan orang-orang yang berdosa. Akan tetapi, ketika Tuhan melihat Nabi Yesaya, maka Tuhan memberikan pengampunan kepada Nabi Yesaya. Tuhan mengampuni dosa Nabi Yesaya, bahkan Tuhan juga menghapuskan segala kesalahan Nabi Yesaya. Dan ketika Nabi Yesaya sudah diampuni nih, sudah dihapuskan dosanya, sudah dihapuskan kesalahannya, maka Nabi Yesaya bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yesaya. Dan ada wujud rasa syukur yang dilakukan oleh Nabi Yesaya ketika ia mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Apakah itu? Nah, wujud syukur Nabi Yesaya yaitu ia mau untuk diutus ke bangsa Yehuda menceritakan tentang Tuhan, memberitakan tentang Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita juga bersyukur ya ketika kita diampuni atas dosa-dosa kita. Kita diampuni oleh kesalahan kita. Ketika kita melakukan kesalahan terhadap mama papa kita, koko, cece, bahkan saudara-saudara kita meminta maaf lalu kita diampuni, wah itu merupakan sukacita yang ada dalam hati kita.
Begitu juga kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berdosa, maka kita meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Tuhan menghapuskan kesalahan kita. Maka wujud rasa syukur atas pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita, hidup kita harus senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ya, melalui dengan cara apa ketika kita mengasihi Tuhan? Kita mengasihinya bisa kita wujudkan dengan rajin membaca firman-Nya. Terus kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin untuk sekolah minggu. Kita juga dengar-dengaran dengan orang tua kita. Dan kita juga harus saling mengasihi dengan sesama kita. Nah, adik-adik, Losa yakin nih, semua anak-anak sekolah minggu di GKTB ini sudah pasti bisa melakukan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita wujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan cara kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dosa kita diampuni dan kesalahan kita telah dihapuskan oleh Tuhan melalui karya Tuhan Yesus di kayu salib. Amin untuk firman Tuhan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami. Untuk kami senantiasa terus semakin hari mengasihi Tuhan. Untuk kami senantiasa terus semakin hari semakin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami semuanya supaya kami boleh dan dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan kita hari ini. Sampai ketemu besok. Dadah.